Dengan kisah Abu Dardah itulah tidak lama turunlah ayat Al-Baqarah 245. Allah mengatakan, man zalladzi yuqridullaha qardan hasana, barang siapa yang memberi hutang kepada Allah, barang siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah dengan perbuatan yang baik atau dengan pinjaman di atas perbuatan yang baik, maka fayudha'ifuhu lahu adha'afan katsira, Allah akan balas untuknya nanti di akhirat dengan balasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah-jemaah yang Allah muliakan insyaAllah di dunia, dan semoga Allah muliakan di akhirat. Salah satu hadis Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas menceritakan di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi suatu sengketa antara dua tetangga tentang satu batang kurma yang tumbuh tepat di perbatasan tanah antara dua tetangga tersebut. Tetangga yang kedua memohon kepada tetangga yang pertama, pemilik batang kurma, untuk memindahkan kurmanya karena dia ingin membuat pagar sebagai pembatas rumahnya. Namun pemilik kurma menolaknya. Dia tidak mau memindahkan kurmanya kecuali kurmanya dibeli. Karena terjadi sengketa yang tidak berujung, maka dilaporkanlah kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendatangi pemilik kurma lalu mengatakan, sedekahkanlah batang kurma, maka Allah akan membalas dengan kurma, dengan batang kurma di surga Allah. Itu tawaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemilik batang kurma menolak
walaupun datang tawaran dari Nabi yang mengatakan dijamin akan diganti oleh Allah dengan batang kurma yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih banyak di surga Allah. Namun pemilik batang kurma ini menolaknya. Nabi mencoba merayunya, tapi dia tetap menolaknya, kecuali batang kurmanya dibeli. Berita ini dan sengketa ini terdengar oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah. Lalu kemudian Abu Dahdah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah benar yang engkau katakan tadi, bahwa apabila orang ini mengganti batang kurmanya, memberikan batang kurmanya, akan diganti dengan kurma di surga nanti?" Kata Rasulullah, "Benar." Lalu Abu Dahdah mengatakan kepada pemilik batang kurma, "Wahai saudaraku, biarlah aku membeli batang kurmamu dengan satu harga, yaitu harga batang kurma." Orang ini tetap menolak. Dia menawar dengan harga tertinggi. Kata Abu Dahdah, "Kalau begitu, baiklah, ku ganti batang kurmamu dengan satu kebun kurma." Satu batang kurma dibeli dengan satu kebun milik Abu Dahdah, yang isinya, kata Anas bin Malik, di dalam kebun Abu Dahdah ada 600 batang kurma yang siap panen. Satu diganti dengan 600, bahkan kebun-kebunnya diserahkan kalau dia mau melepaskan batang kurma itu, supaya tetangganya bisa membuat pagar. Heran pemilik batang kurma ini dengan tawaran Abu Dahdah. Siapa yang tidak mau? Tentunya dia mau satu batang kurma diganti dengan satu kebun yang isinya 600 batang kurma. Lalu dia menerimanya. Dan itu terjadi di hadapan Nabi SAW ketika Abu Dahdah melakukan akad menyerahkan satu kebunnya untuk menyelesaikan sengketa tersebut kepada pemilik satu batang kurma itu. Rasulullah mengatakan, "Kam min ghazaki radahin li Abi Dahdah fil jannah." Sungguh kata Rasulullah, aku telah melihat begitu banyaknya batang kurma di surga Allah melambai-lambai milik Abu Dahdah. Jadi Rasulullah dengan mukjizatnya tentu diberitahu oleh malaikat, di situ juga diganti oleh Allah, disiapkan untuk Abu Dahdah lebih hebat, lebih dahsyat, lebih abadi. Dia langsung disiapkan kebun oleh Allah di dalam surga. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh banyak batang kurma milik Abu Dahdah di surga. Jadi Rasulullah dinampakkan pemandangan itu. Lalu kemudian Abu Dahdah mohon pamit setelah menyelesaikan itu. Dia langsung pulang ke kebunnya. Di kebun itu ada satu gubuk yang dia tinggal bersama istrinya kalau di saat memanen kurma, dan itu musimnya panen. Dia berkata kepada istrinya, "Ya Ummu Dahdah, wahai Ummu Dahdah," maksudnya istrinya, "wahai Ummu Dahdah, ukhruji min hadzal ha'id." Keluarlah engkau dari rumah ini, keluarlah engkau dari pagar kurma kita. "Ana bi'atuhu binahlatin fil jannah." Aku tadi baru menjual kebun kita dengan kebun kurma di surga Allah Subhanahu wa taala. Langsung disuruh keluar di hari itu juga, karena dia telah melakukan akad, mulai hari ini bukan kebun kita lagi. Istrinya bergegas keluar dari gubuk tersebut, padahal mereka baru mengambil panen sebahagian kecil. Ditumpahkan kurma-kurma yang telah dia panen, karena merasa itu bukan milik mereka lagi. Anaknya yang sedang memakan kurma, dia muntahkan kurma itu karena telah dijual oleh ayahnya. Lalu istrinya menjawab, "Laqad rabiha al-bai'." Sungguh suamiku, engkau telah melakukan perdagangan yang paling hebat. Engkau telah berdagang dengan Allah sehebat-hebatnya perdagangan. Masya Allah, dukungan seorang istri. Tidak ada pertanyaan, kenapa engkau berani jual? Kenapa engkau tidak jual setengah saja? Kenapa engkau jual semuanya? Tidak ada pertanyaan sama sekali.
Istrinya langsung keluar dan bahkan memberi dokumen kepada Abu Dahdah dengan mengatakan, sungguh wahai suamiku, engkau telah berdagang dengan Allah sebaik-baiknya perdagangan. Hadis ini dikutip oleh semua ahli tafsir, lalu diletakkan pada cerita tentang awal atau sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 245. Dengan kisah Abu Dardah itulah tidak lama turunlah ayat Al-Baqarah 245. Allah mengatakan, man zalladzi yuqridullaha qardan hasana, barang siapa yang memberi hutang kepada Allah, barang siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah dengan perbuatan yang baik atau dengan pinjaman di atas perbuatan yang baik, maka fayudha'ifuhu lahu adha'afan katsira, Allah akan balas untuknya nanti di akhirat dengan balasan yang berkali lipat, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepadan dengan apa yang engkau keluarkan, berkali lipat Allah balas apa yang telah engkau pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mulakan Allah, lihatlah bagaimana imannya para sahabat, pantang mendengarkan janji Allah, pantang mendengarkan mulut Nabi mengatakan tentang sesuatu keindahan surga. Mereka tidak peduli dengan indahnya kebun mereka. Mereka akan jual, mereka akan berikan untuk mendapatkan surga Allah. Dan yang lebih dahsyat, Allah memakai kalimat qardun. Kita tahu dalam fikih qiraat atau qardun itu bermakna hutang piutang atau pinjam meminjam. Allah mengatakan yang meminjamkan hartanya untuk Allah. Ini kalimat yang aneh. Bukankah semua harta kita milik Allah? Bukankah modal kita hidup milik Allah? Bukankah kita mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar hari ini juga karena izin Allah? Semua milik kita, anak-anak kita, bahkan kita bisa mendapatkan seorang perempuan yang menjadi istri kita juga dengan harta yang Allah berikan. Semua milik Allah. Bukankah Allah telah mengulang-ulang mimma razaqnakum, yang engkau miliki itu kami yang beri, kata Allah, kami yang beri, bukan engkau yang mencari. Tapi kenapa Allah memakai kalimat meminjam? Seakan-akan harta itu bukan milik Allah, seakan-akan punya kita, lalu kita pinjamkan ke Allah. Ini tanda murahnya Allah di atas hamba. Begitulah kemurahan Allah di atas hamba, supaya hamba berfikir sebagaimana layaknya pinjam meminjam, maka selalu wajib dikembalikan. Apapun yang kita berikan kepada orang, kalau bentuknya pinjaman, wajib orang itu mengembalikannya kepada kita tanpa berkurang sedikit pun. Allah ingin mengandaikan, begitulah yang engkau berikan kepada aku, walaupun milikku, engkau pinjamkan kembali kepada aku, ku balas engkau tanpa berkurang milikmu sedikit pun, bahkan bertambah-tambah. Ini janji Allah, jemaah Allah. Namun sayang, kenapa orang hari ini tidak berani berbisnis dengan Allah? Padahal Allah beli semua dari kita. Innallaha ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah beli semua yang engkau keluarkan, hartamu, semua pengorbanan jiwamu, kelelahanmu beribadah, semua Allah beli. Allah balas dengan sebuah pahala yang besar. Makanya kenapa orang-orang kadang-kadang berdoa wa tijaratan lan tabur. Setiap perjuangan itu yang kita keluarkan itu adalah tijarah, perdagangan lan tabur, yang tidak ada ruginya. Berdagang dengan manusia bisa rugi, tapi berdagang dengan Allah tidak ada ruginya. Maka tidak perlu ragu, apa yang kita usahakan pasti Allah balas. Sekali lagi, sayang hari ini orang kurang percaya dengan ayat Allah. Orang tidak terlalu percaya kepada nabinya, padahal nama nabinya disebut-sebutnya, nama Allah diyakini dalam hatinya, tapi janji Allah tidak diyakini. Begitu banyaknya orang hari ini tidak berani meminjamkan hartanya kepada Allah yang telah diberikan oleh Allah, sehingga sampai hari ini pun dia tidak berani mendaftarkan haji. Dia punya banyak harta, tapi tidak berani berkorban untuk berhaji. Dia tidak daftarkan haji, padahal seluruh kehidupannya telah mapan. Mobil di rumahnya dia punya,
Bahkan garasi mobilnya diperindah, pagar penutup mobilnya pun dengan mewah dia lakukan. HP yang harga jutaan rupiah dia beli. Semua dia siapkan kemewahan dunianya. Haji 25 juta dia tidak daftar. Padahal yang dia korbankan untuk dunianya sama sekali hilang di telang zaman. Apa yang kita makan masuk ke dalam septic tank, apa yang kita pakai hancur sedikit demi sedikit. Ketika meninggal dunia, tidak satu mobil pun dimasukkan ke dalam alam kubur. Bahkan kain kafan pun tidak berkantong, ATM pun tidak lagi disediakan untuk kita. Semua beralih tangan. Satu-satunya milik kita apa yang pernah kita pinjamkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah gaya hidup orang hari ini, Masya Allah. Haji tidak daftar, tapi uangnya melimpah ruah. Jamaah melakukan Allah. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis Ibnu Katsir menyebutkan sanadnya baik. Apa kata Umar? Man ataqal hajja falam yahujja, barang siapa yang sudah mampu haji juga tidak ada rencana untuk berhaji. Wa immata, kalau dia mati, in kana yahudiyan aw nasraniyan, kalau dia mati dalam keadaan mampu tapi tidak merencanakan haji, matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ini ancaman Allah, bencinya Allah kepada orang-orang yang mampu tapi tidak berani berjuang untuk meminjamkan hartanya kepada Allah. Bagi kita yang benar-benar mungkin tidak mampu mencapai 25 juta, setiap tahun Allah ingin menguji kita. Bagi kita yang mungkin benar-benar tidak mampu melaksanakan haji, tapi Masya Allah gaji ada tiap bulan, maka bulan-bulan ini Allah uji kita. Apakah kita pinjamkan harta kita untuk membeli kurban yang Allah tunggu nantinya di bulan Zulhijjah? Beranikah kita bernego dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Beranikah kita meminjamkan harta kita kepada Allah? 3 juta harga seekor kambing berat bagi seorang munafik. Tapi kemarin dia baru saja membeli satu barang yang dia miliki di rumahnya. Ketika HP tergores kacanya, langsung hari itu dia musyawarah dengan istrinya. Besok malamnya langsung sudah tersedia HP baru. HP 3 juta dia beli sekejap. Seekor kambing yang Allah minta dipinjamkan untuk Allah, Allah selamatkan hidupnya di akhirat nanti, dia tidak berani lakukan. Begitulah akhlak orang hari ini terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jemaah melakukan Allah, jangan sampai kita terjebak sehingga kita menyesali hidup kita. Diberi kesempatan oleh Allah untuk bernegosiasi, berbisnis dengan Allah, lakukanlah. Ini waktunya, lakukanlah. Tidak layak orang-orang yang punya harta banyak lalu tidak berkorban, padahal dunianya dia rengkuh segala-galanya. Tidak layak. Berjuanglah, kumpulkanlah. Memang bisikan syaitan akan datang. Mungkin ada bisikan dalam hati, susahnya untuk berkorban, susahnya untuk mengeluarkan harta berkorban, tapi itu perlu kita lawan. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah mudahkan hati kita, Allah mudahkan semua harta kita untuk kita korbankan kepada Allah, dan tujuannya agar kebahagiaan itu kembali kepada kita nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat dan semoga menjadi pemicu hati kita untuk terus berbisnis dengan Allah dan mendapatkan perdagangan yang tidak pernah ada ruginya di dunia dan di akhirat. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Man dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.